Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di podcast kali ini yang bertema yang bisa dilakukan perempuan supaya tidak stres. Kita simak yuk. Nah, teman, meskipun sekarang kita masih berada di masa-masa karantina karena adanya pandemi coronavirus, tapi apa yang akan kita bahas sekarang tidak berarti uh, hanya untuk di masa-masa pandemik saja. Mengatasi stres bagi perempuan itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi, kita simak ya. Sebagai manusia biasa, perempuan juga rentan, bisa sangat rentan untuk mengalami stres. Bisa karena beban sekolah bagi para pelajar atau yang masih kuliah, bisa karena beban pekerjaan untuk yang sudah bekerja ataupun ibu-ibu rumah tangga di rumahnya. Jadi sebagai perempuan, kita tentu saja perlu tahu apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres. Stres di sini adalah suatu keadaan di mana seorang perempuan sudah mulai merasa tidak enjoy lagi melakukan aktivitasnya. Karena rutinitas yang dilakukan sehari-hari, dia mulai merasakan apa yang dikerjakannya itu jadi beban. Dan lama-lama semakin membuat dia tertekan. Kalau ini dibiarkan, bisa menimbulkan gejala depresi. Ini tidak diharapkan. Karena itu, kita perlu tahu apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak sampai stres. Sebagai umat beragama, agama apapun, tentu saja kita semua sudah tahu dari tuntunan agamanya masing-masing apa yang bisa membuat hati kita sejuk, hati kita teduh. Misalnya melakukan aktivitas religi, seperti misalnya kalau dalam Islam itu sholat, bersolawat, mengaji, dan sebagainya. Untuk agama lain juga sama, mungkin melakukan kebaktian dan sebagainya. Tapi saya tidak akan membahas itu. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya fisik tapi juga bisa berakibat kepada psikis kita. Apa aja tuh? Pertama, apa coba? Kebanyakan perempuan sudah tahu, yaitu dandan. Ya, dandan bagi perempuan, bagi kebanyakan perempuan, itu adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Ini perlu diketahui oleh baik perempuan itu sendiri maupun laki-laki. Dandan itu bukan untuk siapa-siapa. Tapi dandan bagi perempuan sebetulnya itu untuk kebahagiaannya sendiri. Melihat wajahnya cerah, berseri, enak dilihat, itu sebenarnya bisa menambah kepercayaan diri. Dan itu baik untuk perempuan. Jadi jangan underestimate perempuan yang senang dandan, karena itu baik untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan dirinya. Dan kalau dirinya sudah bahagia, maka dia siap untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarganya, membahagiakan suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, atau lingkungannya. Jadi tidak perlu disalahpahami. Perempuan selama dia tidak berlebihan, dandan itu sangat diperlukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, dandan adalah untuk kesenangannya sendiri. Hal kedua yang bisa dilakukan perempuan untuk menghindarkan dia dari stres adalah keluar rumah atau hangout. Bisa keluar rumah untuk keperluan belanja misalnya, bisa untuk keperluan ketemu teman-teman, bisa untuk keperluan misalnya perawatan wajah ataupun badan, bisa untuk sekedar jalan aja, jogging, naik sepeda, atau sekedar jalan kaki keliling perumahan.
itu sudah cukup menyenangkan untuk perempuan dan sangat berarti untuk menghindarkan dia dari stres. Poin ketiga yang bisa dilakukan perempuan supaya dia tidak stres adalah menata rumah. Biasanya perempuan, khususnya ibu rumah tangga atau anak-anak gadis, dia senang menata kamarnya atau rumahnya, mengubah layout ruangan misalnya, yang semula misalnya tempat tidurnya ada di sebelah kiri, dia pindah ke sebelah kanan, dia mengganti gordennya, mengganti cat dinding kamarnya atau ruang tamunya dan sebagainya. Itu sangat menyenangkan untuk perempuan. Menata rumah atau mengganti layout ruangan buat perempuan itu kesenangannya sama seperti dia dandan atau ganti baju sehabis mandi. Kebahagiaannya tuh seperti itu. Dia melihat perubahan kamarnya atau ruangannya menjadi berubah, itu sudah menjadi kesenangan tersendiri bagi perempuan, dan itu bisa melepaskan stres yang dia punya. Poin keempat yang bisa dilakukan perempuan supaya dia tidak stres itu adalah mengerjakan hobinya. Bisa hobi memasak, bisa berkebun, bisa main musik misalnya, bisa menyanyi atau karaoke, bisa menjahit, merajut, menyulam, atau apa saja. Mengerjakan hobi-hobi yang memakan tenaga dan waktu itu bisa mengalihkan dia dari rutinitas yang membosankan menjadi menyenangkan. Poin berikutnya yang bisa dilakukan perempuan untuk menghilangkan stres adalah olahraga. Olahraga di sini adalah olahraga yang bisa menghasilkan keringat dan atau olahraga yang mengarah ke body shaping. Olahraga-olahraga semacam ini akan sangat menguras tenaga dan juga mengeluarkan toksin dari tubuh yang juga bisa melepaskan hormon-hormon yang tidak diperlukan. Ini sangat berperan dalam melepaskan stres. Terakhir, yang bisa dilakukan perempuan untuk menghilangkan stres biasanya melakukan hal-hal yang bersifat kind-hearted sharing, membagikan kebaikan, bisa dengan tersenyum, bisa dengan menyapa, bisa dengan memeluk anggota keluarga misalnya, atau teman atau siapapun. Hal-hal yang melembutkan hati, yang bisa melahirkan juga kesenangan hati orang lain, biasanya itu dilakukan perempuan untuk menghilangkan stresnya. Ketika perempuan melihat orang lain tersenyum, hatinya juga ikut tersenyum. Nah, gimana tuh? Kalian senang melakukan poin yang mana? Demikian teman-teman, apa yang bisa aku sharing di podcast kali ini. Semoga poin-poinnya sesuai ya dengan apa juga yang kalian pikirkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya atas podcastku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.